Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Lalu Paulus juga yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kata siapa? Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Mau lihat ayatnya? Saya tunjukkan ya. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa sekali lagi Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa berbagi berkat dengan semua saudara-saudara saya dimanapun di seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh NTT, dan seluruh kota Kupang tercinta. Saya rindu bahwa melalui video-video ini kita terus dikuatkan, kita terus bersemangat menjalani hidup ini, memuliakan nama Tuhan, dan terus berkomitmen, berdampak positif bagi bangsa dan negara kita atau orang sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyoroti satu kasus menarik menurut saya yang sebenarnya dari tahun lalu saya sudah menyoroti bersama beberapa teman pendeta hamba Tuhan, apologet yang ada di Indonesia yang melakukan pembelaan iman, melakukan kanter terhadap sejumlah serangan-serangan bodoh, serangan-serangan membabi buta, serangan-serangan ngawur terhadap iman Kristen. Dan yang lebih menyemangati saya di tahun ini adalah ketika saya menonton video dari Bang Denny Siregar dari Cokro TV ketika beliau membahas satu topik menarik, yaitu bahwa mualaf harusnya belajar bukan mengajar. Dari video itu nanti saudara bisa nonton sendiri di Cokro TV. Bang Denny Siregar mengomentari, dan saya waktu nonton itu, waduh, saya salut karena ada seorang muslim. Bang Denny Siregar ini seorang muslim yang menurut saya cerdas ya, demokrasinya tinggi, nasionalisnya tinggi. Nah, ini sama nih dengan kami, walaupun kami ini cinta Yesus luar biasa, cinta Kristen luar biasa, dan karena kami cinta Yesus, karena kami cinta Kristen, kami berpatokan pada ajaran Kristen. Kristen mengajarkan berbuat baik kepada semua orang. Kristen mengajarkan kalau ada pemimpin yang beda agama, wajib hukumnya, hormati dia, doakan dia. Kenapa? Karena pemerintah dipilih oleh Allah. Dan ini membuat saya sebagai hamba Tuhan semakin dimotivasi. Ada orang-orang non-Kristen yang pola pikirnya pola pikir pemersatu, pola pikir yang betul-betul tulus, tidak berat sebelah, dan lain sebagainya. Seperti Bang Denny Siregar dan juga tentu masih banyak teman-teman non-Kristen lainnya yang luar biasa. Nah, bertolak dari video dari Bang Denny Siregar di Cokro TV itu, saya kemudian selain saya sudah memang punya niat, punya rencana untuk membuat video ini, ditambah menonton video itu, saya semakin mantap untuk melakukan ini. Apa itu? Baik mu'alaf maupun yang aslinya Ustadz, Anda jangan paksa diri untuk membahas kitab suci kami. Karena dari semua Ustadz yang berkoar-koar dan videonya, ceramahnya di-upload di YouTube, ketika ngomong Alkitab ngawur semua, salah semua. Tapi Anda punya semangat sih sebenarnya. Tapi kan kasihan dong ya, kalau semangat begitu luar biasa tapi ngaco, ngawur, salah, maka generasi milenial menontonnya dan mereka tertawa geli. Kok ada orang-orang jenis Anda ya yang ngotot sekali bicara tentang kitab suci orang lain, atau barang jualan Anda ialah mencari-cari kesalahan orang, lalu kemudian Anda sebarluaskan itu. Dan apa yang Anda anggap kesalahan ini ternyata tidak salah, Anda yang salah. Saya contohkan beberapa. Yang pertama, ini contoh Ustadz Nababan ya. Ustadz Nababan ini dalam sebuah debat Islam Kristen, saya ketika menonton videonya saya lucu sekali. Ustadz Nababan dengan semangat, kemampuan bicaranya, aduh, saya anggap dia pembicara yang bagus. Tapi ketika berusaha menjelaskan ayat Alkitab dalam debat itu, ngawur setengah mati.
Anda lihat di sini. Ustadz ini mengutip satu ayat. Lalu di dalam ayat ini, Ustadz menyebut bahwa Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Anda lihat video berikut ini. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Nah, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah Anda menonton betapa semangatnya Ustadz Nababan mengutip Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, dan beliau mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, sekarang mari kita periksa Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu. Sebenarnya siapa yang berbicara di situ? Saya perlu jelaskan latar belakang dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Anda tahu ini peristiwa adalah khotbah dari Simon Petrus pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, di situ ada fenomena luar biasa, ada mujizat. Ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api, lalu ada murid-murid berbahasa lidah, berbahasa asing, Kapadokia, Pontus, Partia, Elam, dan lain sebagainya. Lalu reaksi orang-orang pada waktu itu, ada yang menyindir, ada juga yang terheran-heran. Pada waktu mereka menyindir itulah, mulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40, Petrus mulai berkhotbah, saudara-saudara. Jadi bukan Paulus, Petrus mulai berkhotbah. Saya tunjukkan dari ayat 14 ya, bahwa ini adalah khotbah Petrus. Perhatikan Kisah pasal 2 ayat 14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Anda lihat di sini, bukan Paulus. Kisah Para Rasul ini adalah buku kedua dari Dr. Lukas. Dr. Lukas itu menulis 2 buku. Yang pertama Injil Lukas, yang kedua Kisah Para Rasul. Waktu menulis Kisah Para Rasul ini, khusus Kisah pasal 2, itu bicara tentang pengalaman Petrus dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Bukan Paulus. Jadi ayatnya yang ke-36, yang dengan semangat Ustadz Nababan berkata, Paulus salah, Petrus. Nah, di sini kenapa saya sepakat dengan Bang Denny Siregar, dan saya memberi masukan kepada para ustadz, para mu'alaf yang belum belajar sudah mau mengajar, tujuan mau menjelekan Kristen, tahu-tahu Anda kedapatan salah total. Lalu Paulus juga yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kata siapa? Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Mau lihat ayatnya? Saya tunjukkan ya. Perhatikan, Yohanes pasal 13, ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Kata Ustadz Nababan, tidak ada. Ini Yesus berkata, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi para pemirsa khususnya orang percaya, dan saya berharap Ustadz Nababan atau orang-orang muslim bisa nonton ini, supaya Anda lihat ustadz-ustadz ini sebaiknya belajar Al-Quran aja. Sebab kalau belajar Alkitab nanti modelnya kayak gini nih, ngomong sesuatu yang tidak benar tentang Alkitab. Alkitab ngomong lain, kau ngomong lain, tafsir sendiri, kutip ayat salah pula. Oleh karena itu, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu ya Ustadz Nababan ya, bahwa Paulus bukanlah orang yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus itu sudah Tuhan dari sononya. Pada waktu dia lahir, di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, malaikat bilang apa? Hari ini lahir Yesus Tuhan di kota Daud.
Masa Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan? Itu fitnah. Dan yang berikut, bukan hanya persoalan dari hari kelahirannya di Lukas 2 ayat 11 itu, tetapi dari sononya di dalam nubuatan nabi-nabi, Nabi Yesaya, ya, pasal 9 ayat 5 ayat 6. Di sana dijelaskan bahwa Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tentang siapa? Yesus. Siapa yang disebut Allah yang perkasa? Yesus. Berarti Dia memang Allah. Ditambah lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa yang pada mulanya adalah Allah? Yesus. Jadi bagaimana mungkin Ustadz Nababan dalam debat tadi mengatakan bahwa Paulus angkat Yesus jadi Allah. Tidak ada kami hamba-hambanya yang angkat Dia jadi Allah. Dia Allah angkat kami yang sampah ini jadi hambanya. Dan karena kami hambanya, wajib hukumnya kami meluruskan tuduhan-tuduhan bengkok, ngawur, bahkan bodoh dari mu'alaf-mu'alaf atau ustadz-ustadz yang secara paksa diri luar biasa untuk menjelaskan Alkitab kami. Kalian ngawur.